Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini dengan cuaca hujan. Kita bisa hadir, datang, barangkali memaksakan diri sedikit untuk bisa sampai di masjid kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, usaha ikhtiar kita dalam kondisi seperti ini menjadi saksi, menjadi asar, tanda-tanda baik, peninggalan-peninggalan baik untuk kita semua yang Allah jadikan sebagai amal baik, amal saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia berbangga dengan Islam yang telah dibawa diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, di kultum subuh kali ini saya tidak melanjutkan tadabbur singkat kita di surah-surah yang ada dalam Al-Quran. InsyaAllah untuk kesempatan berikutnya setelah bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya insyaAllah. Dan terakhir pekan kemarin atau 2 pekan yang lalu kita terakhir baca di surah Yasin. Mudah-mudahan nanti dengan inayah Allah kita akan baca surah berikutnya, yaitu surah As-Saffat insyaallah. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mendengarkan imam kita tadi di subuh, salat subuh kita seperti suasana Ramadan, Pak. Dengan lagu khasnya, dengan suaranya. Saya juga merasa bahwa sepertinya sound kita ini sudah di servis lagi, kedengarannya tambah cantik lagi dengan suara Pak Imam melengking seperti itu, memberi semangat kita untuk memasuki bulan suci Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua insyaallah. Kita semua, imam kita supaya kuat untuk memimpin kita di salat-salat tarawih dan juga mungkin di salat malam atau salat lain. Jamaah subuh rahimakumullah, tema singkat saya pada subuh hari ini terkait dengan bulan suci Ramadan. Tentu sudah ada kemarin tarhib Ramadan, tapi itu saya kira tidak menghentikan semangat kita untuk mengingatkan, menganjurkan, memotivasi diri kita untuk betul-betul faham, mengerti bulan suci Ramadan dan kita bisa kuat, bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam beberapa tulisan, beberapa anjuran ulama-ulama kita, bulan suci Ramadan ini perlu persiapan yang prima. Karena bulan suci Ramadan ini tidak seperti bulan-bulan yang lain. Tentu tidak kita katakan bahwa bulan lain bulan yang tidak baik, yang tidak bagus. Semua bulan baik, bagus. Tapi ada bulan-bulan melebihi bulan-bulan yang lain, dan itulah bulan suci Ramadan. Ada hari-hari keberkahannya, kemuliaannya melebihi hari-hari yang lain, dan itulah hari Jumat. Walaupun tidak boleh kita mengatakan hari lain tidak baik, apalagi mengatakan hari sial. Ada momen-momen dalam kehidupan kita 24 jam semuanya baik, tapi ada momen-momen keberkahannya melebihi momen yang lain, seperti malam terakhir. Dan beginilah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini disebut dengan bulan puasa. Kenapa disebut bulan puasa? Karena
puasa, ya ibadah puasa dikhususkan hanya berada pada bulan ini. Walaupun kita tarawih, walaupun kita salat malam, kita tahajud, bahkan mungkin orang melakukan ibadah umrah, tidak disebut bulan yang lain, bulan zakat kah, bulan haji kah, atau bulan umrah, tapi dia disebut bulan puasa. Kenapa? Kekhususan, kekhasan bulan ini adalah saum Ramadan, syahrus siyam. Maka penting untuk kita persiapkan, ya terutama 2 hari 3 hari ini, bahkan sebelumnya. Para salafus saleh 6 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan sudah berdoa Pak, meminta supaya umurnya diberi kekuatan, kesehatan, panjangkan untuk sampai di bulan suci Ramadan. Cuma kita kan kadang-kadang kaget, mau Ramadan nih, tinggal 1 pekan, tinggal 2 hari. Yang kadang-kadang terpikir kemudian, Pak perlu beli baju baru, belum ada baju, belum ada ini, stok berasnya, apanya semuanya. Bukan berarti tidak menjadi masalah. Satu kebaikan mutlak juga harus dipentingkan, dilihat. Tapi ada hal-hal yang kadang kita semuanya lupa. Maka mari kita mempersiapkan diri. Ya, sudah didengar nih betapa besarnya keberkahan bulan suci Ramadan. Betapa ruginya orang yang melalui bulan suci Ramadan lalu kemudian tidak diampuni, lalu kemudian tidak memaksimalkan. Maka ya beberapa tulisan, beberapa buku, tokoh ulama kita memberikan nasihat, persiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang pertama, jamaah rahimakumullah? 1, mari kita mengikhlaskan diri betul-betul dengan niat ikhlas, ya kuat untuk memasuki bulan suci Ramadan ini dalam rangka ibadah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini memberi kekuatan, memberi energi pada setiap orang. Orang Pak kalau mau melakukan perjalanan, semakin jauh perjalanannya, semakin kuat dia keinginannya, semakin bisa dia. Karena Pak saya pernah berpikir, setiap mungkin 1 kali 2 kali dalam sebulan, ya atau mungkin ya 1 dalam 2 bulan ke kampung ke Bone, itu terasa seperti terbiasa maki. Pokoknya di Camba mampir dulu istirahat, makan, minum. Padahal baru 2 jam, baru 70 kilo mungkin istirahat, ya. Seperti capek kalau tidak istirahat. Karena memang kita persiapkan, ya, niat kita, kekuatan kita, kemampuan kita untuk berjalan hanya 150 kilo, 120 kilo. Tapi saya juga Pak sering ke Palu bawa kendaraan, ya, bersama keluarga. Kadang kita berjalan sampai Parepare, belum pernah istirahat, masih bisa. Tidak terlalu berat. Dan kuat kita, bisa kita. Apa membedakan? Ya, antara sini dengan Parepare 150 barangkali. Dengan Bone kampung 150. Kenapa kalau ke Bone harus istirahat di 70 kilo di Camba, di ini? Karena memang ya kita sudah persiapkan seperti itu. Oh, cuma 150. Tapi kalau ke Palu 1000 kilometer, nanti di Pinrang kadang-kadang baru kita istirahat karena mau masuk waktu zuhur juga. Nah, beginilah pentingnya ini, ya, mengkondisikan diri, niat itu, tekad itu untuk sampai 30 hari ke depan melakukan bulan suci Ramadan. Niat ini penting Pak. Dan kalau kita lihat dalam semua buku-buku, ya, fikih, niat itu menjadi syarat rukun semua ibadah yang kita lakukan. Jangan salah-salah. Maka ulama, ya, sebagian ulama mengatakan, niatkan berpuasa dari awal 1 bulan penuh. Dari awal tahun ini, insya Allah, begitu masuk ke bulan suci Ramadan, berniat melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh. Ya. Di antara ulama menyebutkan setiap malamnya harus, ya, diperbaharui lagi niat. Kenapa? Niat ini menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya salah Pak, kalau mau memasuki bulan suci Ramadan, karena nanti ada jalan kotenya, ada pawaknya, ada palubasanya, ada makan-makannya, lain itu bagian-bagian lain. Maka penting untuk kita ikhlaskan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sering kita baca. Inna salati wa nusuki dan seterusnya lillahi rabbil alamin. Mari kita berniat dari awal ini, ya, seraya serambi berdoa. Semoga Allah menguatkan, semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Karena kalau kita sampai juga, tapi kita tidak kuat, tidak sehat, tidak juga maksimal.
Satu, niat kita luruskan, ya tekadkan, kuatkan niat kita. Dengan itu juga insya Allah Allah akan memberikan kemampuan, kekuatan. Ya, barangkali umur 60, 70 tahun masih bisa, masih mampu. Tapi ada orang itu umur baru 25 Pak, tidak bisa puasa. Tidak bisa puasa. Baru jam 9 seperti runtuh itu langit jatuh, saking beratnya itu. Karena memang tekad niat itu ya tidak kuat. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, persiapan kita adalah memperbaiki, menguatkan, ya, menjaga fisik, mental, spiritual kita. Fisik kita ini penting Pak. Dalam ayat-ayat tentang puasa itu, setelah dikatakan diwajibkan, lalu kemudian Allah katakan faman kana minkum maridhan. Siapa di antara kalian sakit? Au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, sakit, tidak bisa puasa, ya, dalam perjalanan yang payah, susah, dia ganti di bulan yang lain. Tapi suasananya berbeda di bulan suci Ramadan. Maka kita harus sehat, harus kuat. 2 hari 3 hari ini ada puasa-puasa sunnah, tapi tetap kita harus prima, sehat, ya, kuat, mampu, ya, secara fisik, ya. Maka jaga kondisi kesehatan kita, ya, mari kita, ya, kalau memang umur kita sudah sekian, perlu nutrisi baik untuk kita minum, untuk kita pakai supaya kita kuat, ya. Kalau niat ini, ya, perasaan jiwa kita semakin semangat kita kuat, lalu kemudian fisik memang dijaga, insya Allah kita akan kuat untuk melakukan bulan suci Ramadan, ya. Yang kedua, yang ketiga, jemaah subuh rahimakumullah, ya, mental dan spiritual kita perlu dijaga. Ya. Mental kita terkait dengan semangat spiritual tadi, semangat, ya, kekuatan jiwa itu. Yang kedua, spiritual, ya. Mari kita mengkondisikan di hari-hari ini sudah sering beribadah. Kenapa ada puasa-puasa sangat dianjurkan di bulan Sya'ban? Ya, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, itu karena mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri, pikiran, jiwa, ya, gambaran kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, sehingga terbiasa dengan puasa, masuk bulan suci Ramadan tidak terlalu berat. Terbiasa dengan qiraah Quran, ya. Ada orang Pak, orang tua kita dulu, sebelum bulan suci Ramadan dia sudah siapkan memang Qurannya, mushafnya. Ada misalnya Quran, nah tenteng memang nih. Nah lihat memang nih, ya, dia sudah berniat memang nih, insya Allah di bulan suci Ramadan paling sedikit 3 kali saya khatam. Ya, saya kira juga kita sama Pak. Ada maki Al-Quran yang sudah setiap hari ini kita pegang. Sekarang orang kadang berpikir berat Al-Quran Ustaz, besar nih. Ya, berat nih karena mata kita sekarang teknologi semakin canggih Pak. Ya, aplikasi dalam HP kita itu sudah tersetting bisa 30 juz kita dengarkan setiap hari, 1 juz. Dari rumahnya misalnya menuju ke kantor 25 menit, 30 menit orang bisa selesai 1 juz Pak dengarkan itu. Siapa yang kita mau dengarkan? Siapa pilih? Imam di Makkah kah, di Indonesia kah? Barangkali juga Ustaz kita punya bacaan. Dengarkan itu Pak. Daripada sepanjang waktu, apalagi macet nih, mengomel nih, padahal HP itu bisa kita dengarkan, baca Quran, dengarkan Al-Quran, terganggu kita membaca, dengarkan 1 juz Pak. Kadang-kadang dari rumah kita sempat baca Al-Kahfi di pagi hari, di perjalanan awal kita jalan sampai di kantor, di kampus, selesai Pak. Bahkan sebelum sampai di kampus, selesai mendengarkan itu surah Al-Kahfi. Daripada lewat begitu saja, maka mari kita mempersiapkan, ya, jiwa, mental, spiritual kita, biasakan ibadah-ibadah sunnah ini dan kita lanjutkan nanti di bulan suci Ramadan. Ya, berikutnya persiapan kita yang seharusnya adalah mempersiapkan ilmu, pengetahuan, macam-macam lagi, ya, surah didengarkan kemarin takbir Ramadan, tapi penting juga buka sendiri, baca-baca lagi. Apa itu keutamaan bulan suci Ramadan? Apa itu keutamaan bulan puasa? Apa yang menjadikan puasa itu sah secara fikih, ya, aturan agama,
dan pahalanya juga berbobot ada. Karena bisa saja puasa itu sah, karena kita hindari semua yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, kita betul-betul lakukan itu, puasa kita sah. Tapi kadang-kadang kita tidak sengaja sepanjang hari, mulai dari terbitnya fajar juga sampai di sore hari, itu omongan-omongan yang sia-sia, berdusta, berbohong, cerita, mendirikan berita-berita yang ini, itu juga berjalan sepanjang hari. Sah kita, puasa kita sah secara fikih, ya, tetapi pahalanya kosong, nol. Sehingga Rasulullah mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu laisa min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar, dahaga saja. Itu artinya apa? Dia tidak dapatkan pahala. Ya, maka penting untuk kita baca-baca, dengarkan ya ceramah ya lewat apa saja tentang keutamaan puasa, ya, hal-hal yang membuat puasa kita sah, hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, hal-hal yang membatalkan, menghilangkan pahala-pahala puasa kita. Ya, penting Pak untuk kita baca-baca lagi, ya, perkuat lagi. Dan yang terakhir, mari kita banyak bermunajat, berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak beristighfar. Jangan nanti kita minta maaf, ya, berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan atau di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini sangat baik membersihkan jiwa, membersihkan fisik, bukan sekadar membersihkan rumah, membersihkan masjid kita, jiwa kita, ya, hati kita yang tadinya terlalu ini, terlalu banyak, terlalu kalu, terlalu hitam, terlalu kotor dengan hal-hal yang mestinya ditinggalkan oleh seorang muslim. Di hari-hari ini, 2 hari ini, mari kita betul-betul beristighfar, bermunajat, ya, mengikhlaskan niatillah tabaraka wa taala, seraya berdoa supaya kita kuat, supaya kita mampu. Ya. Di antara doa-doa itu jemaah rahimakumullah, berdoa agar sampai di bulan suci Ramadan dan berdoa agar mampu mengisi bulan suci Ramadan dengan maksimal. Karena kalau hanya sekedar sampai tapi juga tidak maksimal, berarti juga tidak menjadi keberkahan, kemuliaan. Jemaah subuh rahimakumullah, saya kira ini kultum singkat saya pada subuh hari ini. Secara pribadi, ya, selama mungkin hampir 1 tahun, ya, mulai dari setelah Ramadan kemarin sampai hari ini banyak mengisi, berinteraksi dengan bapak-bapak jemaah rahimakumullah, atau mungkin kadang tidak sempat lagi datang 1-2 kali, baru datang lagi. Semoga itu menjadi, ya, kekurangan dan dimaafkan, ya, dihilangkan, tidak menjadi beban untuk kita semuanya. Maka di subuh hari ini dengan secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan itu, dan kita bermohon, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kita semuanya untuk sampai di bulan suci Ramadan ini kurang lebih 2 hari ke depan dengan berkah, dengan inayah, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa maksimal untuk mengisi bulan-bulan itu dengan ibadah-ibadah yang terbaik insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.